Sepanjang kita disebut dengan Bani Adam 7 kali dalam Al-Quran. Kenapa disebutkan 7 kali? Salah satu hikmah hitungannya supaya 7 hari dalam sepekan kita menerbangkan rahmat dalam kehidupan semesta alam. Sayang, kasih, nyaman, toleran, kebaikan. Jadi kalau umatnya Nabi Muhammad sudah mengaku muslim, seharusnya tidak diajarkan lagi tentang toleransi. Tidak diajarkan lagi tentang kasih sayang. Karena ajaran yang sudah dia anut semua membawa nama kasih dan sayang. Siapa nama Nabi kita? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Allah tidak cukupkan dengan nama dan misinya, maka diturunkan nama yang menjadi percikan dari sifat rahmat itu. Pilihannya langsung dari Allah, Muhammad. Ini saya kasih rahasia ya. Tapi ini antara kita saja nih. Tolong jangan dibocorin ya. Nama Muhammad itu bukan nama pemberian manusia. Mungkin belum banyak yang tahu ya. Nama Muhammad itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwariskan turun menurun pada setiap nabi yang dilantik menjadi nabi dan rasul. Nabi Isa namanya dari Allah, betul. Yahya namanya dari Allah, betul. Tapi diberikan namanya saat lahir. Muhammad tidak. Namanya diviralkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada semua nabi saat dilantik menjadi nabi dan rasul. Jadi tidak ada satu nabi bertugas formal sebagai nabi, sebagai rasul, kecuali dia harus berikrar dulu tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu didokumentasikan dalam Al-Quran di surah ketiga Ali Imran di ayat ke-81. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Perjanjian kita dengan Allah Al-A'raf 172. Perjanjian manusia biasa dengan Allah Al-A'raf 172. Perjanjian Nabi dengan Allah pindah Ali Imran 81. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina. Dan pahami, pelajari, ingat-ingat, ketahui ketika Allah mengambil komitmen perjanjian dengan semua nabi yang bertugas di bumi, semua nabi. Jadi ada anbiya, ada nabiyin, itu beda. Surah ke-21 di Quran surah apa namanya? Al-Anbiya. Kalau disebutkan anbiya itu artinya beberapa nabi. 3, 4, 5 anbiya. Kenapa disebut surah Al-Anbiya? Karena di dalamnya ada pelajaran tentang kehidupan beberapa nabi. Tapi kalau kita ganti jadi semua nabi yang pernah bertugas di bumi, diurut dari Nabi Muhammad sampai ketemu ke Nabi Adam alaihissalam, semua nabi, maka ganti kalimatnya dari anbiya menjadi nabiyin. Apa namanya? Nabiyin. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan pelajari, pahami, ketahui ketika Allah mengambil perjanjian dengan semua nabi saat dilantik menjadi nabi. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Kata Allah, aku lantik engkau jadi nabi sekarang, tapi engkau harus komitmen. Bila engkau bertugas bersamaan dengan hadirnya nabi terakhir yang mulia, Muhammad, maka kalian harus menolongnya, membelanya, dan ikut ajarannya. Itu disampaikan oleh Allah sejak nabi pertama bertugas di bumi sampai nabi terakhir dan rasul terakhir Isa alaihissalam. Karena itu nama Nabi Muhammad itu tersebut di semua kitab-kitab yang dibawa oleh semua nabi. Dalam Taurat ada, di Injil ada. Dari mana taunya? Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, melakukan perjalanan dengan 3 orang sahabatnya. 1 Sulaiman, 2 Khailullah bin Hajij, ketiga ada yang bernama Himran. 3 orang ini bersama Abdul Muttalib melakukan perjalanan ke Syam. Datang ke Syam, bertemulah dengan seorang pendeta Kristen, rahib pada masa itu.
Maka ditanya, kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib, kami dari Mekah. Tempatnya di sini, posisinya di sini. Kata pendeta ini, perhatikan baik-baik. Akan datang dari tempat kalian seorang nabi terakhir, nabi yang istimewa, namanya Muhammad. Namanya siapa? Muhammad. Jadi di masa-masa lalu namanya sudah ada. Namanya Muhammad. Maka 4 orang ini sepakat, kalau nanti mereka punya cucu lahiran, orang pertama yang punya cucu akan diberi nama dengan Muhammad, warisan dari nama yang disampaikan pendeta tadi yang sanadnya tersambung sampai dengan ke atas. Maka ternyata yang punya anak duluan putranya Abdul Muttalib, namanya Abdullah, dan lahirlah dari Abdullah itu, dari rahim istrinya Aminah radhiyallahu taala anha, lahir seorang anak diberi nama siapa? Muhammad. Jadi bukan nama biasa. Pertanyaannya, apa artinya Muhammad? Tuh. Apa kaitan dengan moderat dan toleransi? Apa kaitan dengan rahmat? Muhammad itu bentuk superlatif, sirah mubalaghah dari kata Mahmud. Saya senang bahas nama ini karena dan lanut dengan Pak Kapolda Muhammad namanya tuh. Ya, nanti kita lihat contohnya langsung, termasuk kita deh. Mahmud, jika ada orang punya sifat baik secara sosial, maaf, satu sifat saja, jujur tapi kurang sabar, itu Mahmud. Oh, jangan tunjuk orang Mahmud ente. Satu sifat, konsisten di satu sifat baik, yang lain belum. Tapi kalau Anda ingin gabungkan semua sifat baik secara sosial, sabar, jujur, suka menolong, sopan, lemah lembut, penuh senyum, gabungkan jadi satu sebagai sifat kasih yang dalam dari pancaran rahmat, maka jadikan namanya dari Mahmud menjadi Muhammad. Kenapa Nabi ini disebutkan dengan nama Muhammad? Ingin memberikan gambaran yang sesuai dengan misi yang dibawa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kumpulan sifat rahmat itu bila diteruskan dalam pergaulan kehidupan kita secara sosial, maka namanya disebut dengan Muhammad. Dan nama itu nggak pernah ada di lingkungan jahiliyah pada masa itu. Abu Lahab ada, Abu Jahal ada, Zaid ada, Usama ada, Muhammad tidak ada. Jadi ketika diberi nama oleh Allah dengan Muhammad, ingin memberikan kesan, tidaklah Nabi ini bergaul dengan siapapun dalam kehidupannya kecuali membawa contoh kemuliaan dan kebaikan. Balik ke hadis Muslim, nomor hadis 2539 tadi, riwayat sahabat Abu Hurairah. Beberapa sahabat datang kepada Nabi berkata begini, ya Rasulullah, tolong doakan sama Allah supaya mengazab dan melaknat orang musyrik itu, katanya. Udah didakwahin gak mau masuk Islam juga, dibaik-baikin masih ngejahatin juga. Ya Rasulullah, mohon angkat tanganmu, mohon doakan pada Allah supaya mengazab mereka. Apa jawab Nabi? Perhatikan baik-baik. Innama bu'ithtu rahmatan wa ma bu'ithtu la'anan. Aku ini diutus membawa rahmat. Aku diutus membawa ajaran kasih. Aku diutus untuk mengajar kebaikan, bukan untuk laknat orang. Muhammad. Allahu Akbar, salat depan Ka'bah, ruku. Begitu ruku, datang orang iseng naruh kotoran di punggung Nabi. Kotoran cukup banyak. Saya tanya antum deh ya, kalau sedang sholat ditaruh kotoran di belakang tuh, di punggung kita taruh kotoran, kira-kira kalau kita tahu orangnya, apa respon kita? Oh, ketawa aja, selesaikan. Bangun Nabi, selesai sholat, cukup dibersihkan kemudian dan dimaafkan oleh Nabi SAW. Alasannya sederhana, karena dia naruh kotoran itu bukan karena benci, karena tidak tahu tentang status Nabi. Yang paling tinggi lagi nih, Nabi datang ke Taif. Tahu Taif? Ya, lampu merah sonoan dikit tuh. Ya. Di Mekah diusir, datang ke Taif, sekampung Taif diprovokasi satu orang. Anak-anaknya keluar, remajanya keluar, dewasanya keluar, dia bawa batu lempar Nabi.
Sampai perisai hidupnya Zaid, ya, anak adopsinya Nabi itu sudah terluka parah. Dibawa Nabi mundur, istirahat di bawah pohon, datang dua malaikat penjaga gunung. Ini nggak tanggung malaikat nih. Kata dua malaikat ini, ya Rasulullah, mud yadaika ilas sama au kama qala. Ya Rasulullah, angkat tanganmu ke langit, mohonkan kepada Allah saat ini, kami tidak senang melihat engkau cedera dan dilukai oleh mereka. Ya Allah, mohonkan ya Rasulullah, minta pada Allah supaya kami diizinkan mengangkat dua bukit di Taif untuk menghimpit mereka yang telah menzalimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? La fa innahum qaumun la ya'lamun. Tolong jangan lakukan. Mereka itu belum tahu saja. Bukan karena benci dengan saya, cuman karena belum tahu. Yang belum tahu bukan disakiti, yang belum tahu diberitahu. Saya bermohon pada Allah, besok-besok di Taif ini ada orang tua, laki-laki, perempuan, anak kecil, yang dewasa, yang remaja akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Belum selesai, lihat kalimatnya nih. Ilahi ila man takiluni am ila qaribin yu'limuni au ila ba'idin yu'dhini fa ana radin. Mapat ini, kemana lagi engkau akan perjalankan aku? Apakah tempatnya dekat dari sini dan aku dilempari lagi? Ataukah masih jauh tapi aku akan disakiti lagi? Aku ridha ya Allah, sepanjang yang marah bukan engkau kepadaku. Tidak ada daya kekuatan kecuali atas rahmatmu ya Allah. Setelah keluar kalimat itu, maaf, itulah kemudian yang menjadikan Allah mengundangnya lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Rahmat bila dipraktekan, maka pemilik rahmat, Rahman dan Rahim itu akan mencurahkan semua karunia-Nya untuk mengangkat hambanya. Ini kalau nyampaikan ini seringkali berhenti saya ceramah. Tapi penting untuk kita ketahui betapa rahmatnya Rasulullah kepada kita semuanya. Sampai Jibril mengatakan kalau disebut nama Muhammad, nggak sholawat yang dengar itu, keterlaluan orang itu. Shallu ala Nabi. Ini riwayat memang perlu diverifikasi tapi dalam. Tadi masih hidup, sekarang saat sekaratnya di ujung wafat. Dalam pangkuan Sayyidah Aisyah, dibawakan kemudian sebaskom air oleh Fudail anaknya Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang kita ketahui berwudu kemudian sholat wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Ada satu riwayat yang kalaupun kita perlu verifikasi, perhatikan baik-baik. Datang Jibril sebelum wafat, memalingkan wajahnya. Nabi bertanya, "Oh kama qala kama hadatsa?" Ya Jibril, kenapa berpaling? Kata Jibril, saya tidak ingin melihat kekasih Allah dicabut nyawanya. Nabi mengkonfirmasi apakah akan terasa kematian itu? Padahal Nabi sudah tahu, karena ilmu kan disampaikan oleh Allah pada Nabi. Hanya ingin mengonfirmasi satu bagian yang akan didengar oleh umatnya di Riau ini. Perhatikan baik-baik. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian itu. Tiba yang terpikir apa? Bukan dirinya, bukan sakaratul mautnya, yang difikirkan saya, Anda, kita saat ini. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, kalaulah diperkenankan, Engkau timpakan seluruh rasa sakit yang dialami oleh umatku dalam sakaratul maut itu, timpakan kepadaku saat ini, supaya umatku nanti tidak ada yang merasakan lagi sakaratul maut. Timpakan kepadaku saat ini. Kurang sayang apa lagi? Makanya malaikat Jibril itu paling sebel kalau ada orang disebutkan nama Rasulullah, setidaknya dia bersalawat. Ini tidak bersalawat, kata malaikat Jibril, raghima anfu rajulin, keterlaluan orang itu. Karena saking dalamnya rahmatnya. Dan yang paling menarik, ternyata ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku umatnya Rasulullah, yang pertama dia dapatkan setelah berislam sebagai pancaran dari semua ibadahnya itu adalah mendapatkan percikan rahmatnya. Mendapatkan percikan apa? Rahmatnya. Jadi kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, cukup dengan mengatakan saya muslim, umatnya Nabi Muhammad, maka apa yang pertama kali dikonfirmasi oleh Nabi SAW? Ternyata maaf, bukan berapa rajin Anda puasa, bukan berapa banyak Anda sholat,
Bukan berapa kali Anda umrah dan haji. Yang pertama kali dikonfirmasi, berapa mulia Anda mempraktekkan hasil ibadah itu melalui akhlak dan kasih sayang dalam kehidupan.